Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. GT Ireng alias Iblis Lembah Tengkorak mengadakan acara pertarungan antara dirinya dengan Kalas Renggi yang terkenal dengan julukan si Samber Nyawa. Siapakah yang akan menang? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Mereka hadir untuk turut menyaksikan takluknya seorang tokoh sakti aliran hitam bernama Kalas Renggi. Ia dikenal sebagai si Samber Nyawa. Kalas Renggi cukup memiliki ilmu yang tinggi, tapi jika dibandingkan dengan GT Ireng tak berarti apa-apa. Kulitnya putih dengan tubuh yang tegap berisi, wajahnya muda dan tampan namun menyimpan garis-garis kekejaman. Senjata andalannya adalah pedang kembar yang bertengger menyilang di punggungnya. Ajiannya bernama tapak beracun dapat membuat seorang hanya bertahan hidup selama 10 hari. Bersama dengan murid-muridnya, Kalas Renggi menyatakan takluk karena seminggu yang lalu GT Ireng berhasil mengalahkannya. Dengan demikian, Lembah Tengkorak makin ramai dengan bergabungnya Kalas Renggi bersama murid-muridnya yang berjumlah separuh dari jumlah anggota Panji Tengkorak. "Saya datang memenuhi janji," kata Kalas Renggi setelah berhadapan dengan GT Ireng di ruang pertemuan markas itu. Ruangan itu adalah sebuah pendopo yang terletak di tengah-tengah lembah. Pendopo itu biasa digunakan GT Ireng untuk menerima tamu yang sealiran dengannya. Di samping GT Ireng, seorang gadis cantik berusia sekitar 17 tahun duduk sambil menatap sinis Kalas Renggi. Ia bernama Sakalintang. Saat mata Kalas Renggi beradu pandang dengannya, hati Kalas Renggi bergetar. GT Ireng paham jika Kalas Renggi terpesona dengan kecantikan putrinya itu. Untuk tidak merusak suasana, GT Ireng tak menegur tamunya. Dan lagi, toh Sakalintang tak mengacuhkan pandangan Kalas Renggi. "Kiranya Yang Mulia GT Ireng sudi menerima seluruh murid-murid saya, penaung di bawah Panji Tengkorak," lanjut Kalas Renggi. Bagus. GT Ireng tersenyum senang. "Dan saya sendiri siap mengabdi pada Yang Mulia," ujar Kalas Renggi lagi sambil melirik Sakalintang. "Apakah pengabdianmu tidak ada maksud lain?" pancing GT Ireng. Kalas Renggi terdongak. GT Ireng memang bermaksud menyindir. Kalas Renggi menangkap maksud itu. Dia pun menundukkan kepalanya. Kecantikan gadis itu telah membuatnya jadi dungu. Dia lupa kalau yang dihadapinya kini adalah GT Ireng. "Ayah, beri dia ujian untuk pengabdiannya." Suara Sakalintang terdengar lembut dan halus, namun nadanya menyimpan kebengisan dan kekejaman. "Kau dengar permintaan putriku, Kalas Renggi?" GT Ireng menatap tajam pada Kalas Renggi. Kalas Renggi mengangkat kepalanya. Kembali hatinya bergetar saat menatap kecantikan Sakalintang. Hatinya tak dapat dibohongi lagi kalau dia jatuh hati kepada Sakalintang. "Apa keinginan Nini Dewi yang cantik?" kata Renggi menantang. Matanya tak berkedip mengakui kecantikan gadis itu. Kepalang basah, dengus Kalas Renggi dalam hati. "Kalahkan aku," Sakalintang tegas. GT Ireng terbahak-bahak. Kalas Renggi makin tajam menatap wajah Sakalintang.
Agak sungkan Kalasrenggi menerima tantangan itu. Biar bagaimanapun, tak sampai hati rasanya melepaskan pukulan pada gadis yang telah menghanyutkan hatinya. Bukan saya menolak, tapi saya tak pernah melepaskan pukulan pada kaum wanita. Suara Kalasrenggi halus. Kau meremehkan anakku, Kalasrenggi, bentak Gede Ireng. Dia merasa tersinggung sekali dengan penolakan itu meski diucapkan dengan halus. Saya tak bermaksud merendahkan Nini Dewi, tapi rasanya saya tak dapat berlaku kasar terhadap wanita. Lanjut Kalasrenggi masih dengan nada halus. Jika demikian, kau tak pantas bernaung di bawah panji tengkorak, dengus Sakalintang sengit. Kalasrenggi terkejut, tak disangkanya kalau gadis cantik ini dapat sekasar itu. Hatinya makin terkejut saat melihat Gede Ireng mengangguk tanda setuju. Jantungnya terasa copot. Gede Ireng tahu benar kemampuan Kalasrenggi. Meski Sakalintang sedikit di bawah Kalasrenggi, namun tak mudah bagi Kalasrenggi untuk menjatuhkannya, walau dalam 30 jurus sekalipun. Bahkan tidak mungkin Kalasrenggi tewas jika Sakalintang telah mengeluarkan ilmu andalannya, ular berbisa menyebar racun, atau mungkin dengan jurus tarian bidadari digabungkan. Maka seorang tokoh sakti sekalipun tak mampu menandinginya dalam waktu lama. Hanya ada dua pilihan Kalasrenggi, kata Gede Ireng datar dan dingin suaranya. Memenuhi permintaan putriku, atau kau tak akan melihat matahari lagi. Kalasrenggi terdiam. Sulit menerima pilihan itu. Dia bukan gentar, tapi sungkan menandingi gadis remaja yang belum diketahui di mana kehebatannya. Untuk mati sia-sia pun tak mau. Bagaimana Kalasrenggi? Desak Gede Ireng. Kalasrenggi melirik Sakalintang yang mencibir mengejek. Baiklah, aku terima tantanganmu. Sakalintang segera menggejot tubuhnya dan meluruk cepat ke pelataran. Trak! Gerakannya gesit dan ringan. Ilmu ringan tubuhnya sangat sempurna. Jejakan ke tanah bagai seekor burung. Baru saja Sakalintang mendarat, tiba-tiba saja Kalasrenggi telah di hadapannya. Jarak di antara mereka hanya sekitar 1 tombak. Mereka berhadapan dengan mata tajam, saling menilai kemampuan. Sakalintang bergeser ke kiri 1 langkah. Bersiaplah Kalasrenggi, bentak Sakalintang keras. Tiba-tiba tubuh Sakalintang telah melesat menyerang Kalasrenggi dengan pukulan yang dialiri tenaga dalam. Begitu dahsyat pukulan itu sehingga angin yang dihasilkannya telah terasa sebelum pukulan itu sampai. Kalasrenggi yang telah siap sejak tadi hanya berkelit sedikit menghindari pukulan itu. Sejenak dia terkejut ketika sambaran angin lewat di samping kepalanya. Hawa pukulan itu panas sekali. Dengan cepat Kalasrenggi melompat ke samping ketika tangan kiri Sakalintang bergerak ke arah dadanya. Pukulan yang pertama itu memang sebuah tipuan. Hah, bagus. Kau berhasil elakkan pukulan geledekku, dengus Sakalintang seraya bersiap kembali untuk menyerang dengan jurus lain. Jurus tangan kosongmu sangat hebat Sakalintang, puji Kalasrenggi tulus. Siaplah Kalasrenggi. Segera Sakalintang meliuk-liukkan tubuhnya dengan indah dan gemulai, seperti sedang menari. Kalasrenggi terpesona dibuatnya, sehingga lupa kalau Sakalintang tengah mengeluarkan jurus maut, tarian bidadari. Kalasrenggi kian terpesona dan tanpa diduga sama sekali, gerakan Sakalintang berubah cepat. Dalam sekejap saja, tangannya telah mengarah ke leher Kalasrenggi. Hah! Kalasrenggi terkejut sekali tak sempat menghindar. Bagaimana selanjutnya? Bisakah Kalasrenggi menghadapi Sakalintang, putri dari iblis lembah tengkorak? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.